Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video pengantar existential humanistics, pendekatan ini, kali ini kita akan mengacu ke namanya konsep utama. Ya, konsep utama dalam pendekatan eksistensial humanistik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video tentang apa sih sebenarnya eksistensial humanistik itu ya. Jadi ada tiga hal yang menjadi konsep utama yang perlu difahami, yang ini akan membawa kita untuk membawa konseling nantinya akan menjadi seperti apa ya. Ada tiga konsep utama yang ini saling berurutan, jadi tidak bisa dibolak-balik urutannya di mana yang awal dulu dan tidak seperti itu, semuanya harus sesuai urutannya masing-masing karena nanti di akhir itu ada hasil atau efek yang kita inginkan ya. Tapi sebelumnya saya lebih ke filosofi manusia dalam konselingnya. Jadi kalau di konseling eksistensial humanistik itu lebih penekanan pada kondisi manusianya. Nanti tekniknya itu akan menyesuaikan dengan dia bisa pakai teknik dari pendekatan yang lain, bukan dia tidak eksistensial humanistik itu tidak mempunyai satu teknik sendiri yang khas, tapi dia bisa dipadukan dengan yang lain. Makanya beberapa ahli itu mereka mengambil salah satunya dari psikoanalisis, salah satunya adalah tentang kesadaran, dan ini jadi sesuatu yang penting, topik yang penting, perspektif yang penting juga di dalam pendekatan eksistensial humanistik, karena diawali dari kesadaran manusianya dulu, seperti itu ya. Saya akan mulai dengan konsep yang pertama ya. Sekali lagi karena ini konsepnya tentang kondisi manusianya, jadi bukan ke tekniknya, teknik menyesuaikan, tapi kita fokusnya ke konsepnya tentang manusia ya, bahwa manusia itu punya kehendak, manusia itu bisa menjadi individu yang utuh, tidak terpecah, dia menjadi individu yang punya rasa mengelaborasi apa sih dia menyadari bahwa dia punya power ya. Jadi ada faktor kehendak, ada faktor motivasi. Nah, ini ciri humanistiknya itu di situ. Kalau eksistensialnya dalam menjadi pribadi yang utuh, maka humanistiknya adalah dari perspektif tentang faktor kehendak diri, lebih ke motivasi. Jadi ini kayak memang penggabungan dua filosofi gitu ya, filosofi tentang paham eksistensialisme dengan humanisme kayak gitu ya. Memang dua-duanya kayak gitu deh ya. Konsep yang pertama adalah adanya namanya kesadaran diri, dan ini penting untuk menjadi seorang yang eksis itu diperlukan kesadaran diri yang utuh. Kesadaran yang utuh itu apa? Masih ingat konsep kesadaran dalam psikoanalisis? Jadi ini masih nyambung dengan psikoanalisis kemarin ya. Menjadi kesadaran diri itu manusia tuh punya kemampuan untuk sanggup menyadari dirinya sendiri. Dia mampu merefleksi dirinya sendiri. Dia mampu berpikir secara mandiri. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Bahkan dalam kingdom animalia, manusia itu sangat berbeda karena mereka bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi mereka tuh, iya ya, aku lagi salah ya, iya ya, aku pengen apa ya, iya ya, aku itu seperti ini. Jadi manusia itu bisa bercermin kepada dirinya sendiri. Jadi dari sana nanti akan muncul dari hal-hal yang tidak disadari menjadi sesuatu yang disadari. Maka dalam proses membentuk kesadaran diri yang utuh ini, kadang-kadang para ahli eksistensial humanistik mereka mengambil dari konsepnya psikoanalisis. Jadi hal-hal yang tidak disadari dibawa menjadi sesuatu yang disadari. Jadi misalnya sering denial, si klien nggak nyadar kalau dia itu sebenarnya sering denial, padahal itu yang dia lakukan, tapi dia nggak menyadari. Maka terapisnya atau konselornya akan mengajak si klien untuk dia menyadari bahwa ini loh yang kamu lakukan, ini loh
nanti dia akan, oh jadi aku seperti itu ya, oh jadi aku ternyata tanpa saya sadari saya sering menolak sesuatu yang sebetulnya ada di dalam diri saya. Denial, bahwa ternyata sebetulnya aku orangnya ragu, bahwa aku orangnya sebenarnya ternyata orang yang plain plan, bahwa ternyata saya orang yang ternyata saya seorang yang nggak tetap hati, susah untuk memilih misalnya kayak gitu. Itu hal yang sering bagi mereka, enggak kok aku nggak kayak gitu. Nah ini adanya denial. Makanya nanti kalau ketemu klien mungkin mereka akan menunjukkan beberapa model defense mechanism yang itu seringkali tidak mereka sadari. Ya memang defense mechanism kan mainnya memang di ketidaksadarannya, di ketidaksadarnya di bawah ke kesadaran, sehingga mereka akhirnya mengetahui, oh iya ya, ternyata secara nggak sengaja aku itu selalu menolak apa yang sebetulnya itu mungkin itu bisa saya lakukan, bahwa ternyata saya memang seperti itu misalnya. Jadi dibawa dari ketidaksadarannya dibawa ke level kesadaran. Ini pintu gerbang pertama untuk menjadi eksis, untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tidak ada lagi denial. Jadi kalau ternyata iya ya, selama ini saya berpikir saya pintar, selama ini saya berpikir bahwa saya baik-baik saja, padahal kenyataannya saya tidak sepintar yang saya kira. Oh iya ya, saya ternyata memang sering melukai diri saya sendiri misalnya dengan tidak mau menerima kenyataan misalnya, atau susah untuk berdamai dengan diri sendiri ketika orang lain ngasih tahu, ini loh kamu tuh warnanya pink, tapi saya bilang enggak aku hijau kok. Jadi enggak kok aku hijau, padahal memang orang ngelihatnya kita pink bukan hijau, tapi kita ngakunya hijau. Jadi sampai kita sadar bahwa oh iya, oh ternyata aku pink ya bukan hijau. Menerima kenyataan, menerima sebuah kondisi ya. Kenyataan itu sih yang seringkali orang denial itu karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa dia sebetulnya terluka, bahwa sebetulnya dia itu ditipu, bahwa sebenarnya dia dibohongi, dan mungkin dia sebenarnya membohongi dirinya sendiri tapi nggak nyadar. Jadi ini dibawa dari ketidaksadaran tadi, sering bilang enggak kok aku jelek kok, aku nggak pintar, sampai akhirnya oh iya ya, orang lain ngasih tahu, oh kamu pinter kok, iya kamu bisa kok, kamu ternyata mampu kok. Nah dari defense mekanismenya dikupas dulu, baru setelah itu oh, nah nanti akan terbentuk namanya oh, ketemu di situ deh, itu kesadaran diri dulu. Jadi dari bawah ketidaksadarannya, hal-hal yang tidak dia sadari termasuk diverse mekanismenya dibawa ke kesadaran, sehingga dia tahu kenyataan dirinya seobjektif dirinya melihat dirinya secara objektif, bahwa saya ini hijau bukan pink, seperti oh saya ini pink, oh salah ya maksudnya oh saya ini pink seperti yang orang lihat, bukan hijau seperti yang saya pikirkan, karena kenyataannya memang saya ini pink bukan hijau misalnya ya. Nanti akhirnya akan muncul yang namanya penerimaan diri, sudah tidak lagi denial. Nah itu cirinya sudah muncul dari ketidaksadarannya dibawa ke kesadaran. Oke, konsep yang kedua adalah kebebasan. Ini kita sudah, kalau tadi kesadaran mengada tadi secara utuh tadi, jadi kalau seorang sudah tidak lagi denial, mereka akan menjadi pribadi yang lebih utuh. Mereka menyadari sepenuhnya apa yang terjadi pada diri mereka sendiri, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, dan mereka secara fair menerima itu. Itu adalah prinsip dari eksistensialisme, adanya diri, bahwa saya ini ada, bahwa saya seperti ini, saya pink misalnya. Itu barulah kita beralih ke sisi humanistiknya, yaitu salah satunya adalah tentang kesadaran bahwa manusia itu punya potensi, punya kemampuan, punya apa ya istilahnya, punya kehendak ya, punya kehendak yang dia di sini dieksplorasi di titik ini. Setelah dia tadi ngaku sudah menyadari bahwa dia pink bukan hijau seperti yang dia pikirkan, nah baru dia kemudian oh ya, ada pengakuan dari orang lain misalnya bahwa saya mampu, saya bisa, ternyata saya membuktikan bahwa ya saya bisa, seperti saya lebih baik dari saya kira misalnya. Barulah muncul yang namanya next berikutnya adalah si
klien diarahkan untuk dia menyadari potensi di dalam dirinya dan dia punya kebebasan untuk memilih. Jadi setelah tidak denial lagi, berikutnya mereka diarahkan untuk menyadari dia pengen apa, dia mau apa. Karena dia tahu, iya saya mau berubah. Saya tadinya mengira saya hijau, padahal saya ternyata pink. Baiklah, saya akan menerima pink. Baiklah, saya terima bahwa saya pink. Berikutnya apa? Next. Kan nggak mungkin stuck di situ. Nggak mungkin, oh ya kamu udah gini, udah menyadarinya dan setelah itu selesai. Loh, enggak, masih ada step berikutnya. Yaitu dia disadarkan bahwa dia memiliki potensi, dia punya kemampuan, dia punya power untuk menjadi dirinya lebih baik. Dari awalnya denial menjadi menerima bahwa ini kenyataan saya, ini objektif diri saya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya, ayo kamu do the next. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan? Dengan pinkmu ini kamu bisa apa? Oh, dengan saya berhenti denial, saya lebih punya menerima diri saya, jadi lebih enteng, jadi lebih enak menjalani. Kemudian berikutnya apa? Nah, inilah kebebasan. Kamu maunya apa? Nah, di sini pertanyaan dijawab adalah kamu maunya apa ke klien, bahwa dia mampu, dia bisa. Oke, ternyata saya adalah orang yang sulit menerima kenyataan. Kemudian diarahkan, oh ya sekarang bagaimana dengan masalah kamu, dan mulai dikaitkan dengan masalahnya. Apa yang akan dilakukan next? Nah, ini berikutnya akan membawa klien ke level berikutnya di konsep yang ketiga. Ya, kalau tadi yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah munculnya kebebasan dirinya, ya, bahwa dia punya dia punya kebebasan untuk menentukan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, faktor kehendak, motivasi. Kemudian berikutnya ya adalah bagian yang ketiga adalah memberikan makna pada apa yang dia pilih. Jadi apa yang dia lakukan, memberi makna kepada dirinya, sehingga dia mempunyai diri yang gambaran diri yang lebih utuh, self esteem. Yang awalnya itu senang nginjak-nginjak dirinya sendiri, sekarang dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia punya makna, mengembangkan makna dirinya, bahwa remining sih memberikan makna yang baru kepada dirinya. Oh, saya ini seseorang yang seperti ini loh. Saya itu saya tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa saya mampu, saya bisa, lebih percaya diri misalnya. Jadi menciptakan makna. Jadi apa yang saya lakukan ini artinya apa? Kalau dulu melihatnya dari sisi negatif, sekarang melihatnya dari sisi yang positif. Jadi pada hal yang baru itu diberikan makna yang baru. Jadi kalau kalian baca apa yang dialami oleh Stan misalnya, dia akan membawa pada sesuatu ke arah yang baru, bahwa dia melihat dirinya sebagai sosok yang punya kemampuan, sosok yang punya power untuk mengubah dirinya yang awalnya takut sama wanita, menjadi dia memberikan perspektif yang baru tentang wanita. Kalau sebelumnya dia melihat wanita itu sebagai sosok yang mengancam dirinya, seperti ibunya yang mengancam dirinya, atau menjadi bahwa wanita itu bukan lagi sosok yang menakutkan. Mungkin wanita itu bisa diajak lebih kooperatif, berteman misalnya, sehingga Stan akan punya hubungan relationship yang lebih baik dengan wanita-wanita yang dia temui, karena dia tidak lagi merasa insecure, dia tidak lagi merasa tidak aman, dia tidak lagi merasa terancam, karena dia punya pandangan yang lebih objektif tentang wanita. Nah, ini memberikan makna ulang. Dia melihat makna ulang itu pada objek yang sama, itu yang awalnya tampak dengan image tertentu diganti dengan image yang lain. Itu memberikan makna. Ya, yang dilakukan oleh Stan adalah dia awalnya wanita itu bagi dia kan menakutkan. Kemudian berikutnya dia membawa dengan
memberikan makna ulang ini, berarti dia melihat wanita itu tidak lagi sebagai sosok yang menakutkan, tapi sosok yang bisa diajak berteman, bisa diajak kolaborasi, bisa diajak untuk membawa sesuatu yang positif, bermanfaat, bisa. Dan nanti diharapkan nantinya Stan akan punya kemampuan untuk membentuk relationship yang lebih sehat dengan wanita, entah itu dalam bentuk berteman, entah itu dalam yang lebih intim, misalnya relationship yang lebih serius atau lebih mendalam, more than friend misalnya. Jadi dia akan akhirnya dia punya perspektif yang lebih sehat tentang wanita, bahwa wanita itu tidak akan menggigit tidak akan mengancam. Wanita itu bisa diajak berteman, kolaborasi, bisa take and give misalnya, bisa diajak untuk membawa sesuatu yang lebih baik, lebih positif misalnya, dan itu akan memberikan manfaat bagi Stan untuk berkontribusi, berpartisipasi dalam apapun hubungan dia dengan wanita itu dalam bentuk apapun. Oke, itu ada 3 konsep dalam eksistensial humanistik yang akan memberikan arah bagaimana seorang konselor membawa kliennya dalam proses dengan pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama, munculkan kesadaran dirinya, hal yang tidak disadari menjadi sesuatu yang disadari. Yang berikutnya adalah kesadaran munculnya, kesadaran di dalam klien bahwa dia punya potensi, bahwa dia punya kemampuan, bahwa dia punya kebebasan untuk menentukan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan makna ulang, sehingga dia akan melihat dengan perspektif yang baru. Itu konsep yang ketiga, konsep umum dalam eksistensial humanistik. Oke, semoga mudah difahami ya. Assalamualaikum.